Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Nur Cahyorosyan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Analisis Sistem Deteksi Kerusakan Komputer dengan menggunakan metode forward chaining dengan yang ditulis oleh Januar Lestari pada tahun 2016. Di sini ada anggota tim review yaitu terdiri dari saya sendiri, Agung Nur Cahyorosyan, kemudian M. Ainun Rafiq Hariri, lalu Abdul Haris, dan yang terakhir Selamat Ahmad Husaini yang telah direview pada tanggal 27 Juli 2021. Yang isinya ada pendahuluan penelitian yang berisi pemakaian komputer yang tidak terbatas bisa menyebabkan terjadinya masalah atau kerusakan yang mengakibatkan kurang berfungsinya perangkat komputer dan secara tidak langsung akan mengurangi produktivitas penggunanya. Sebagai reaksi dan kondisi ini, diharapkan adanya sebuah sistem yang akan membantu semua pengguna komputer, baik yang pemula maupun yang telah menguasai ilmu komputer, untuk dapat mengetahui jenis kerusakan yang terjadi pada komputer yang digunakan. Sistem ini disebut sistem pakar. Sistem pakar ini hadir bukan untuk mengganti peranan pakar komputer yang sebenarnya, namun hanya sebagai sebuah alat bantu untuk mengetahui deteksi awal atas kerusakan atau masalah yang terjadi pada komputer. Menurut Juanda, tahun 2006, sistem pakar menirukan perilaku seorang pakar dalam menangani suatu persoalan. Misalnya, pada suatu kasus, seorang pasien mendatangi dokter untuk memeriksa badan yang mengalami gangguan kesehatan. Maka dokter atau pakar kesehatan akan memeriksa dan melakukan diagnosa. Bila dokter cukup sibuk, maka pelaksana diagnosa digantikan oleh sebuah sistem pakar. Maka sistem pakar diharapkan dapat membantu memahami dan menganalisa keadaan pasien dan menemukan penyakit yang diderita pasien itu. Sistem pakar diharapkan juga untuk menghasilkan dugaan atau hasil diagnosa yang sama dengan diagnosa yang dilakukan oleh seorang ahli. Kemudian di sini ada metode penelitian yang akan dibacakan oleh Mas Ainun. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Agung tentang metode penelitian. Apa sih yang digunakan metode penelitiannya? Metode yang digunakan adalah metode inferensi forward chaining. Metode ini dianggap tepat dalam penelusuran terhadap gejala-gejala kerusakan komputer yang akan membantu dalam proses pengambilan keputusan terhadap jenis kerusakan yang terjadi. Maksudnya, jika kita menggunakan metode ini, nanti akan terdapat beberapa keluaran. Yang pertama yaitu interpretasi. Interpretasi itu membuat kesimpulan. Jadinya ketika ada yang error, nanti dalam metode ini bisa membuat kesimpulan. Kemudian memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi tertentu. Yang ketiga, diagnosis, yaitu menentukan sebab multifungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Jadinya metode ini bisa mendiagnosis, oh ini gejala-gejalanya ada di sini, nanti bisa diamati. Yang keempat itu desain. Yang kelima, perencanaan, yang merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Yang keenam, pemonitoran, membandingkan tingkah laku suatu sistem yang teramati dengan tingkah laku yang diharapkan darinya. Yang ketujuh, debugging dan repair, menentukan dan mengimplementasikan cara-cara untuk mengatasi multifungsinya. Yang kedelapan, instruksi, mendeteksi dan mengoreksi efisiensi dan pemahaman domain subjek. Yang kesembilan, pengendalian, yaitu mengatur tingkah laku suatu
environment yang kompleks. Jadi jika menggunakan metode ini itu nanti mendapatkan keluaran hasil-hasil yang seperti itu. Nanti bisa membuat kesimpulan, memprediksi, mendiagnosis, kemudian mendesain begitu. Nah, yang selanjutnya apa sih hasil penelitian? Apa sih hasil penelitiannya? Metode inversi chaining dapat digunakan dalam perancangan sistem pendeteksi kerusakan komputer. Yang diharapkan melalui sistem pakar ini yaitu memberikan bantuan kepada para pengguna komputer melakukan deteksi awal kerusakan yang terjadi pada komputer. Misal, jika kita menggunakan metode forward chaining ini, nanti dituliskan bentuk pernyataannya. Jika seperti itu, nanti jika itu adalah gejala, maka itu akan membuat kesimpulan. Nah, jadinya jika itu kayak gejala kerusakan, maka jenis kerusakannya apa? Kesimpulannya apa? Jenis kerusakan. Misal gejalanya tidak ada tertampil di monitor, terdapat garis horizontal vertikal di tengah monitor. Itu jika atau gejala kerusakan. Maka jenis kerusakannya apa? Yaitu berarti monitor rusak atau memori rusak. Itu berarti metode forward chaining itu menghasilkan gitu. Jika dan maka. Jika ada gejala, maka ada kerusakan. Mendeteksi seperti itu. Nah, selanjutnya saran pengembangan penelitian. Yang pertama, metode yang digunakan hanya sebatas pada metode forward chaining. Nah, di sini kami hanya menggunakan satu metode. Jadinya mungkin kelemahannya hanya menggunakan satu metode dan diharapkan sarannya itu dalam penelitian selanjutnya kita dapat menggabungkan atau membuat dari metode yang lain. Misal meneliti kerusakannya itu menggunakan metode yang lain. Yang kedua, melihat penelitian ini hanya sampai pada tahap analisis, maka diharapkan pada selanjutnya diarahkan kepada tahapan desain dan implementasi sistem A. Di sini kita hanya sebatas analisis. Jadinya kalau tidak ada tahapan desainnya itu kayak kurang. Jadinya kekurangannya itu kedua di sini. Yang selanjutnya basis pengetahuan kerusakan komputer kiranya dapat dikembangkan, diperluaskan. Basis pengetahuan kerusakan komputer. Nah, jadinya di sini itu basis kerusakan komputer itu dapat dikembangkan lagi. Maksudnya nanti ada metode yang seperti ini yang agak yang lebih canggih dan dapat dikembangkan begitu. Begitu. Dan maksudnya itu dikembangkan dan diperluas itu jadinya tidak hanya mendeteksi kerusakan, nanti bisa mendeteksi apa sesuatu atau apa gitu. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.